Terpesona Ustadz Tampan, Bab 24, Masa Lalu. Sierra tersenyum sinis kepada Rizal yang ada di depannya. Dua tangan pria itu masih ada di sampingnya, mengunci tubuhnya sampai tidak bisa bergerak ke arah manapun. "Tuti, kamu lagi ngapain lagi?" Heran aku sama dia. Sikapnya bisa dalam beberapa menit berubah saja. Apakah isi otaknya bercabang menjadi beberapa bagian? Sierra bergumam sendiri di dalam hatinya. Matanya sudah mendelik ingin melakukan sesuatu kepada pria di depannya. "Awas, jangan halangi langkahku," perintah Sierra dengan nada tegasnya. Ketika Rizal masih menatap dirinya dengan tatapan tajam, sedangkan mata Sierra melihat ke arah yang lain, mengalihkan pandangannya dari wajah Rizal yang semakin mendekat. "Apa, kamu mau keluar?" "Tidak semudah itu. Jawab dulu apa yang aku katakan tadi. Aku sudah meminta izin kepada kamu. Jawab tanpa marah-marah sekarang juga. Apakah aku boleh mencium bibirmu itu?" Rizal mendesak Sierra. Wajahnya sudah mendekat ke arah wajahnya. Sierra refleks menutup matanya dengan begitu dalam. Dia lupa dengan niatnya untuk memberikan perlawanan. Ujung-ujungnya dia hanya bisa diam terpana dengan wajah tampan suaminya itu. "Kupasrahkan apa yang akan terjadi padaku padamu ya Allah." Batin Sierra kembali mengoceh sendiri, sedangkan Rizal langsung tersenyum melihat tingkah wanita di depannya. "Hahaha, kenapa kamu memejamkan mata? Apakah itu berarti kamu mengizinkan aku untuk melakukannya?" Tanya Rizal kembali. Wajahnya semakin mendekat, Sierra semakin ketakutan. "Tunggu." Sierra membuka matanya, menatap wajah Rizal sambil menantang. "Bukankah kamu membenci aku? Bukankah kamu tidak mencintaiku? Dan aturan yang kamu buat itu bagaimana? Kamu sendiri yang membuat aturan itu. Kenapa kamu sendiri yang melanggarnya? Apa tujuan kamu melakukan semua itu kepadaku?" Tanya Sierra dengan wajah seriusnya. Perilaku Rizal benar-benar membuat dia bingung. "Pertama, aturan itu dibuat hanya untuk bersenang-senang saja. Aku ingin mengisengi dirimu saja. Karena sejak awal kamu lucu sekali. Kedua, aku tidak pernah bilang membenci kamu. Kapan aku bilang itu? Ketiga, aku memang belum mencintai kamu. Tapi sejak hari ini aku akan berusaha untuk menerima kamu. Jadi berhenti melakukan hal aneh-aneh untuk meledekku. Mengerti?" Satu tangan Rizal ada di atas kening Sierra, mengusap rambut gadis itu pelan. "Uhuk, uhuk, uhuk." Sierra batuk kecil mendengar ucapan dari Rizal. Jantungnya berdegup kencang seolah tidak sabar ingin meledak. Dia benar-benar seperti sedang bermimpi, kalau Rizal mengatakan hal itu kepadanya. "Tega sekali kamu melakukan itu kepadaku. Kamu sama saja mempermainkan sebuah pernikahan. Mana ada dalam pernikahan kamu buat aturan yang tidak jelas seperti itu?" Protes Sierra dengan wajah ketusnya. Dia masih berusaha jual mahal, meski di depannya Rizal sedang mengatakan kata-kata manis kepadanya. Rizal tersenyum sinis, tiba-tiba menjitak kening Sierra dengan kencang. "Sakit, dasar Tuti." Sierra kembali mengatai Rizal. Pria itu hanya bisa menarik nafas panjang mendengar Sierra bicara. Rizal sudah menjauh dari Sierra, dia kembali duduk di kursinya. "Aku juga tahu. Sejak awal aku memang tidak pernah menandatangani aturan bodoh yang aku buat sendiri itu. Kamu saja yang begitu lugu. Mau melakukan itu. Dasar, aku menikahimu secara sah bukan secara mutah. Aku paham pernikahan mutah itu haram hukumnya." Rizal kembali mengatai. Dia tersenyum sendiri. Awalnya memang dia membuat aturan itu untuk Sierra. Namun semakin kesini semakin dia mengenal Sierra. Maka semakin penasaran dirinya pada wanita yang sudah menjadi istrinya itu. "Maksud kamu?" tanya Sierra semakin penasaran. Tangan Rizal memberikan sebuah kertas yang dulu pernah Sierra tanda tangani. Dan benar hanya ada tanda tangan dia di sana. "His, apa-apaan ini?" dengus Sierra melihat kertas itu tanpa tanda tangan suaminya. "Jadi aku selama ini sedang dipermainkan olehnya."
Dasar Tuti. Jiwa pembohongnya sudah mendarah daging, sampai ke kulit paling dalam sepertinya. Sierra kembali menggerutu sendiri. Aku bilang ini hanya sekedar kertas tidak ada artinya. Tapi jika dalam waktu 6 bulan kamu tidak mendapatkan nafkah batin dariku, aku akan kembalikan kamu kepada Kiai. Bukan karena aturan ini, tapi karena ketidakberdayaan aku, yang tidak bisa menunaikan kewajibanku terhadap kamu. Rizal berkata pelan. Sierra mendelik menatap suaminya. Kenapa kamu tidak bisa menyentuhku? Aku tahu kamu bukan tidak mau. Kini Sierra menatap tajam kembali ke arah suaminya. Tidak apa-apa, kamu tidak bisa memaksaku juga untuk melakukan itu. Aku punya alasan sendiri kenapa belum bisa melakukannya. Tolong menjauhkanlah dariku dulu, jangan membuatku panas terus setiap harinya. Rizal kembali membaca buku. Sesekali dia masih menjawab ucapan dari Sierra. Aneh sekali, seru Sierra. Jika kamu punya masalah katakan kepadaku, bukan membuatku bingung dengan teka-teki yang kamu mainkan itu. Pernikahan bukan sebuah permainan. Kalau kamu tidak mau aku menikah dengan kamu, harusnya dari kemarin kamu tidak usah menerima lamaran dari abahku, apalagi kamu sampai menikahiku. Sierra menantang suaminya. Apa, beneran? Kamu suruh aku tidak menerima lamaran dari Kiai Bahar. Bukannya itu yang kamu mau, nanti kamu nangis 7 hari 7 malam lagi. Kalau aku gak terima lamarannya, lagian sayang sekali kalau tidak diterima. Cucunya sudah ngejar-ngejar aku tanpa rasa malu. Nanti malah aku yang mengecewakan semua orang kalau aku menolak kamu. Rizal dengan entengnya berkata seperti itu. Wajah Sierra mulai memanas. Dia mengepalkan tangannya, kemudian bersiap meninju pipi mulus suaminya, dan bak, satu tinjuan mendarat di punggung Rizal. Sierra dengan sepenuh tenaga meninju punggung kekar Rizal dari belakangnya. Seketika Rizal langsung menoleh ke arah belakang, kemudian menarik tangan istrinya ke depan, hingga membuat tubuh Sierra duduk di pangkuannya. Kamu lagi apa? Mukul-mukul suami kamu sendiri? Aneh sekali, Rizal tertawa dengan kelakuan istrinya. Satu tangannya memeluk istrinya, satunya lagi berada di belakang tubuh Sierra. Kamu nyebelin tahu. Kenapa kamu buat aku bingung? Kalau kamu tidak suka kepadaku, gak usah meledekku begitu. Lagi pula aku sudah menarik kata-kata suka yang pernah aku ucapkan kepada kamu. Aku benci sama kamu. Kamu manusia paling nyebelin di muka bumi ini. Sierra berusaha melepaskan pelukan suaminya. Namun Rizal malah mempererat pelukannya itu. Lepaskan, pinta Sierra kemudian. Nanti kamu kalau aku lepasin bakal melakukan hal yang lain lagi. Barusan kamu abis gigit tangan aku. Sekarang udah mukul-mukul punggung aku lagi. Nah selanjutnya kamu mau ngapain? Mau nendang aku? Tanya Rizal sambil mendekatkan wajah ia kepada istrinya. Makanya kamu jadi suami yang baik. Jangan jadi suami yang nyebelin. Bikin darah tinggiku naik saja. Oceh Sierra sambil menoleh ke arah yang lain. Lihat aku, dan dengarkan aku baik-baik. Aku punya masalah yang tidak bisa aku sampaikan kepada kamu. Tunggu beberapa saat, sampai aku bisa menyelesaikannya. Aku belum bisa menyentuhmu sekarang, aku takut jika esok aku akan meninggalkanmu. Rizal melepaskan pelukannya kepada Sierra. Dengan cepat wanita itu berdiri. Dan Rizal juga ikut berdiri. Ia kemudian berjalan meninggalkan kamarnya. Hah? Kenapa dia malah pergi, Tuti? Kamu masih berhutang penjelasan kepadaku. Jangan pergi dulu. Sierra mendengus memanggil suaminya. Namun Rizal tidak mau pedulikan panggilan dari gadis itu. Dia sudah keluar dari kamarnya, turun ke lantai 1 menemui Derry. Lama-lama dia bisa membuat tubuhku habis dengan cakaran, pukulan, tinjuan darinya. Bekas gigitan di tanganku saja belum hilang. Dia malah sudah meninju-ninju punggungku lagi. Dasar cewek yang aneh. Cuman dia yang berani seperti itu pada Ustadz Kondang yang terkenal di seluruh negeri ini.
Batin Rizal mengoceh dengan apa yang sudah dilakukan istrinya. Namun kedua pipinya terangkat ke atas, dia tersembunyi tersenyum sambil menuruni anak tangga. "Derry, kamu di mana?" Rizal memanggil sang asisten. Dan tanpa berlama-lama, Derry langsung keluar dari arah dapur. Ia baru saja menikmati secangkir teh hangat di sana. Namun Rizal tiba-tiba sudah memanggilnya kembali. "Ada apa, Ustadz? Anda memanggil saya? Apakah ada yang perlu saya bantu?" tanya Derry dengan ucapannya yang sopan. "Kita bicara sebentar di halaman luar," sahut Rizal dengan nada yang serius. Derry mengangguk pelan, ia mengikuti langkah Rizal dari belakangnya. Keduanya berjalan ke halaman depan rumahnya. Kebetulan di sana ada kursi yang sengaja disimpan untuk menikmati udara di halaman. Derry dan Rizal duduk saling bersampingan. Derry paham jika Rizal mengajaknya berbicara di tempat seperti ini. Itu berarti mereka akan membicarakan sesuatu yang penting. Selama ini yang tahu semua rahasia Rizal hanyalah Derry. Pria itu tidak pernah terbuka kepada siapapun kecuali kepada sang asisten. "Apa ada masalah? Kenapa wajah Anda terlihat begitu serius?" tanya Derry kepada Rizal. Barusan aku hampir saja mengatakan sesuatu kepada Sierra. Dia terus menggodaku di dalam kamar. Lama-lama aku tidak tahan juga melihat wajahnya yang sering seperti itu. Kamu tahu bibirnya kalau lagi manyun-manyun itu terlihat sangat menggemaskan. Dan baru saja dia habis menggigit pergelangan tanganku. Lihat saja ini, tanganku masih kebiru-biruan karena gigitannya. Rizal berbicara seperti itu dengan wajah yang berseri-seri. Meski tangannya biru karena digigit Sierra, dia malah merasa senang melihat kelakuan istrinya itu. Derry yang berada di sampingnya ikut tersenyum. Dia tahu kalau Rizal sebenarnya sudah mulai menerima Sierra ada di sampingnya. Hanya saja Rizal terlalu egois untuk mengakui perasaannya kepada Sierra. "Kenapa Anda digigit sampai biru, tapi pipi Anda malah senyum-senyum seperti itu? Bukankah itu hal yang aneh?" tanya Derry kepada Rizal. Seketika Rizal langsung menghentikan senyuman di wajahnya. Dia melihat ke arah yang lain, merasa canggung sendiri dengan apa yang telah dia ucapkan dan apa yang telah dia lakukan. "Emangnya aku tadi tersenyum? Kamu salah. Tadi kamu pasti salah lihat saja." Rizal tidak mau mengakui apa yang dia rasakan dalam hatinya, meski wajahnya sendiri sudah tidak bisa berbohong kepada sang asisten. "Betul, mungkin saya hanya salah lihat tadi." Derry menahan tawa, ia masih menghargai Rizal yang belum mau berterus terang kepadanya. "Bagaimana perkembangan masalahku? Apa sudah ada titik terangnya? Kamu tahu siapa orang yang mengancamku melaporkan aku ke polisi?" tanya Rizal kepada sang asisten. Derry terdiam, dia menarik nafas panjang. "Maafkan saya, Ustadz, belum ada titik terangnya lagi. Mungkin dia orang yang tidak suka dengan Anda, sehingga ingin menjebak Anda," jawab Derry sambil menundukkan kepala. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau memang aku harus masuk penjara, tidak apa-apa. Mau bagaimana lagi, kita sudah mencoba berbagai cara. Bilang saja padanya. Silahkan berikan bukti-bukti itu kepada polisi. Aku tidak takut jika harus dipenjara. Baguslah, dengan begitu, aku tidak harus berpura-pura jadi ustadz lagi. Aku tidak peduli juga dengan pandangan buruk orang lain kepadaku. Yang aku takutkan sekarang." Rizal terdiam. Dengan semua kepasrahannya, ada satu yang membuat dia berat untuk dia tinggalkan saat ini, istrinya sendiri, Sierra Ahmad. Sejak awal dijodohkan, dia sudah menahan diri untuk tidak jatuh cinta pada gadis itu. Karena Rizal ada di satu masalah yang belum bisa dia selesaikan. Dia ada dalam sebuah kasus yang kapan saja kasus itu mencuat ke permukaan akan membuat karirnya berhenti, dan akan membuat sakit hati orang-orang terdekatnya. "Sabar, Ustadz. Mudah-mudahan ada jalan dengan masalah Anda ini. Saya percaya kepada Anda. Anda tidak pernah melakukan hal ini." Derry kembali menguatkan Rizal.
Selama ini dia memang menyembunyikan sebuah masalah. Bahkan dengan Kiai Ahmad dan Umi Aminah pun Rizal tidak pernah berterus terang dengan masalahnya. Coba berterus terang dengan istri Anda Ustadz. Jika dia percaya kepada Anda, saya yakin, sebesar apapun masalah Anda, Bu Sierra tidak akan meninggalkan Anda. Derry memberikan saran kepadanya. Rizal hanya diam mencoba memikirkan apa yang asistennya katakan. Aku butuh waktu untuk mengatakan semuanya kepadanya. Dan aku juga belum bisa berterus terang dengan perasaanku kepadanya. Rizal mendongak ke arah langit cerah di atasnya. Menarik nafas panjang, berusaha menguatkan diri sendiri. Sungguh tidak mudah jadinya, dia harus berpura-pura jadi ustadz, dia harus menjaga image di depan wartawan, di depan masyarakat sebagai orang yang baik, semua dunianya adalah dunia kebohongan. Hanya satu yang nyata dalam hidupnya sekarang, perasaannya sendiri, perasaan yang sejak awal menikah dia hindari. Namun perlahan tumbuh dan berkembang juga di dalam hatinya. Ya Allah, aku tahu Engkau tidak pernah menguji hamba-Nya dengan ujian yang tidak bisa dilewati oleh hamba-Nya. Aku dipilih Engkau karena aku mampu melewati semua ini. Rizal berbicara dalam hatinya sendiri, menguatkan hatinya agar dia bisa melewati semuanya. Bicaralah jujur tentang masalah Anda dengan Bu Sierra Ustadz. Katakan semuanya kepadanya. Aku melihat binar-binar rasa sayang untuk Anda darinya. Dia tidak akan meninggalkan Anda, meski Anda ada dalam titik terendah dalam hidup Anda. Saya pikir dia wanita yang berbeda. Dia berilmu, meski tidak pernah menampakkan ilmunya di depan orang lain. Derry kembali memberikan saran kepada Rizal. Dia adalah kebalikan dari diriku. Orang lain melihatku berilmu. Namun nyatanya aku bukan orang berilmu. Tapi orang lain melihatnya wanita aneh. Tapi nyatanya dia adalah wanita yang berilmu. Aku tahu itu. Dan mungkin aku jatuh cinta padanya karena itu. Rizal tidak sadar mengatakan rasa cintanya untuk Sierra kepada Rizal. Dan tanpa dia ketahui gadis yang sedang dia bicarakan sedang berdiri di belakangnya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like,